Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia, siswa-siswi kelas 9. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Ananda, untuk pertemuan hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, hari ini adalah pertemuan keempat kita di bab 4, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi dasar 3.4, menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan materi permasalahan yang muncul dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan pada bagian kedua. Anandaku, perhatikanlah tayangan berikut. Bentrok antara warga Kampung Kahiran dan Kampung Toware Sentani, Kabupaten Jayapura terjadi Minggu malam tanggal 19 April 2020. Kejadian tersebut dipicu salah satu kampung membuat pembatasan keluar masuk orang guna mengatasi penularan wabah COVID-19. Namun, ada warga yang melintas dan tidak terima adanya pembatasan. Maka terjadi adu mulut berakhir bentrok dan mengarahkan kekuatan warga. Bentrok yang mengakibatkan jalan utama kota menuju Kabupaten Jayapura lumpuh total. Ratusan anggota kepolisian dan anggota TNI AD yang bersenjata lengkap tiba di lokasi. Langsung mengamankan dan berusaha menjadi penengah untuk menghentikan bentrokan antar suku. Akibat kericuhan yang terjadi, puluhan orang menjadi korban. Bahkan ada satu juga membakar kendaraan dan juga membakar rumah. Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw saat dikonfirmasi Senin sore di Jayapura sangat menyesalkan bentrokan antara kampung masih terjadi di tengah wabah corona. Ke lapangan membantu Kapolres maksud saya mengatasi konflik ini. Ini konflik, nanti kita perlu duduk bersama lagi, mungkin 1-2 hari ke depan untuk menyelesaikan ini semua. Setelah Ananda melihat tayangan tadi, banyak hal yang terlintas di pikiran kita ya. Di antaranya, apa penyebab terjadinya kerusuhan tersebut? Apa saja akibat yang ditimbulkan dari kerusuhan yang terjadi? Apa saja upaya penanggulangan yang dapat dilakukan jika terjadi konflik? Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan simak penjelasan berikut. Kita harus tahu terlebih dahulu apa itu konflik. Konflik adalah masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat menurut Suryono Sukanto adalah: pertama, konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi di antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Yang kedua, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Ketiga, konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. Keempat, konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Kelima, konflik yang bersifat internasional, yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing negara. Sedangkan konflik berdasarkan jenisnya terbagi 4 macam. Pertama, konflik antar suku, yaitu
pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan berbeda. Ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat diantaranya: pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Keenam, terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat menurut Suryono Sukanto yaitu: yang pertama, adanya perbedaan individu. Kedua, perbedaan kepentingan. Ketiga, perbedaan kebudayaan. Keempat, perubahan sosial yang terlalu cepat dalam masyarakat. Kelima, persaingan. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Salah satu akibat positif konflik ini adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok dan hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Namun, konflik juga memiliki akibat yang negatif, seperti pertama, perpecahan dalam masyarakat. Kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Keempat, perubahan kepribadian. Dan yang kelima adalah dominasi. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat dan lakukanlah hal-hal yang positif. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.